جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bab tentang haji. Sekarang kita belajar mengenai muamalah. Muamalah atau jual beli dalam Islam berasal dari kata bai', artinya menjual, mengganti atau menukar dengan sesuatu yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab terdapat jamaknya dari al-bai', yaitu al-buyu', yang artinya jual beli. Dalam istilah sendiri, al-bai' adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan asyirah atau pembelian adalah penerimaan yang dijual kepada pembeli. Yang kedua adalah syarat dari jual beli. Terdapat 4 syarat dari jual beli. Yang pertama adalah akad. Akad atau ijab qabul. Dalam suatu proses jual beli pasti di dalamnya terdapat akad atau proses itu sendiri antara penjual dengan pembeli. Yang kedua adalah syarat yang kedua adalah penjual. Penjual sendiri dalam jual beli ini pasti terdapat penjual yang menjualkan barang. Yang ketiga adalah pembeli. Nah, dalam jual beli ini pasti terdapat juga pembeli. Ada penjual, ada juga pembeli. Yang terakhir adalah barang. Dalam proses jual beli pastinya terdapat barang yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya adalah hukum dari jual beli. Hukum jual beli dalam Islam itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, dalam surah tersebut dapat saya simpulkan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dalam bentuk apapun kepada hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli itu dengan mengandung riba. Selanjutnya adalah
Macam-macam dari jual beli ada 3. Ada jual beli terlarang, ada jual beli dilarang maupun jual beli diperbolehkan. Yang pertama yaitu dari jual beli terlarang. Jual beli terlarang adalah jual beli ini dalam proses maupun akadnya ini sudah dilarang dalam Islam. Semisal contohnya jual beli gharar atau yang tidak jelas dari sifatnya. Jual beli ini adalah jual beli yang di dalamnya ini terkandung jahalah atau unsur ketidakjelasan, atau di dalamnya juga bisa mengandung unsur judi atau taruhan. Yang kedua adalah jual beli dilarang. Jual beli dilarang ini dalam zat maupun barangnya ini sudah haram. Jadi memang kalau dalam proses maupun syaratnya sudah sah ataupun halal, tetapi kalau barangnya sendiri itu haram, tetap tidak diperbolehkan atau haram. Yang ketiga yaitu jual beli diperbolehkan. Sudah dikatakan dalam surah Al-Baqarah tersebut bahwa segala bentuk jual beli apapun diperbolehkan asalkan tidak mengandung riba. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Ada, saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan dalam macam-macam yang terlarang. Terus tadi kan ada contohnya yaitu horor. Apa saja jual beli yang terlarang selain horor itu? Oke. Pertanyaan dari Mbak Ria, apakah ada yang mau menjawab? Saya akan menjawab. Selain goror ada beberapa jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli secara mulasah dan munazah. Yang kedua, jual beli barang secara habalul habalah. Yang ketiga, jual beli dengan batu kecil. Yang selanjutnya, upah persetubuhan pejantan. Yang selanjutnya, jual beli suatu yang belum menjadi hak milik. Jual beli barang yang belum diterima. Selanjutnya, jual beli atas pembelian saudara. Selanjutnya, jual beli secara inah. Yang terakhir, jual beli barang secara kredit atau dengan penambahan harga. Ya, sudah paham ya Mbak Ria? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Masih ada. Itu tadi kan dalam jual beli yang belum menjadi hak milik itu maksudnya bagaimana? Tolong dijelaskan. Contohnya produsen menaruh barang ke suatu toko, tetapi toko tersebut belum membayar. Toko tersebut akan membayar setelah barang yang dititipkan itu habis. Seperti hadis yang menjelaskan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, ada seseorang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkah saya menjualnya?" Maka beliau menjawab, Jangankan kamu jual beli suatu barang yang tidak menjadi milikmu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2187. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Mbak Ria, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana hukum jual beli buah-buahan yang belum nyata bentuknya atau wujudnya? Nah, Terima kasih. mungkin teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan tadi? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Rida. Jadi Anas bin Malik bahwa Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Kemudian beliau ditanya apa tanda kematangannya. Beliau jawab hingga berwarna kemerahan. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu apabila Allah menghalangi buah itu menjadi matang, maka dengan alasan apakah seorang di antara kamu akan akan mengambil harta saudaranya? Dari Muttafaqun alaih. Baik, terima kasih Mbak Alia. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini adalah jual beli itu memang diperbolehkan dalam Islam selain tidak mengandung riba, unsur riba. Kemudian jual beli yang belum menjadi hak milik kita itu tidak boleh diperjualbelikan atau hukumnya haram, karena sudah dijelaskan dalam hadis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dian tadi. Kemudian selanjutnya adalah
buah-buahan yang belum nyata bentuknya atau tahu hasilnya bagaimana itu tidak boleh, karena dalam hadis sudah dijelaskan bahwa Rasulullah ini melarang untuk menjual buah-buahan yang belum matang. Kemudian beliau ini menganjurkan bahwa untuk menjual buah-buahan yang matang atau yang sudah kemerah-merahan. Nah, sekian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya silahkan meresum materi yang sudah kita pelajari. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.